sini pada video ini terlihat bagaimana ayam kampung betina ini atau galus-galus menggeser-geser telurnya. Jadi nanti setelah ayam kampung ini beberapa kali mengalami siklus bertelur, berhenti bertelur dan berhenti lagi, baru setelah itu mengeluarkan tanda-tanda ingin memeram. Nah, inilah ketika ayam ini terlihat menggeser-geser telurnya, ini merupakan tanda-tanda bahwa galus-galus betina ini akan mengerami telurnya. Jadi, biasanya induk ayam akan memiliki keinginan untuk mengerami telurnya setelah bertelur selama 2 minggu berturut-turut, atau ketika galus-galus betina ini sudah menghasilkan telur sebanyak 10 atau 14 butir telur. Di sini terlihat ada, memang tidak terlihat jelas semua ada berapa jumlah telurnya, tapi di sini terlihat banyak. Kemungkinan memang ada 10 sampai 14 telur. Di sini ada. Kemudian jadi nanti proses mengerami telur ini dimulai ketika galus-galus betina mengumpulkan telurnya. Ini yang terlihat pada video, di mana galus-galus betina ini kan mengumpul-ngumpulin telurnya. Kemudian mulai menduduki atau jongkok di atas telur-telur tersebut dalam waktu yang lama. Nah, meskipun hari sudah beranjak malam atau saatnya makan, ayam betina atau galus-galus betina ini tidak akan mau bergeser dari duduknya. Terlihat dia seperti tidak mau bergeser dari duduknya. Jadi galus-galus betina ini akan diam saja dan akan mengeluarkan perilaku khasnya dalam mengeram, seperti yang tadi mengumpul-ngumpulkan telurnya. Selanjutnya, menurut Nugroho et al. 2020, keunikan ayam betina kampung ini atau galus-galus ketika mengerami telurnya ada beberapa keunikan yang lain, seperti yang pertama itu ternyata galus-galus betina ini memiliki indera keenam. Jadi ketika mengerami telurnya, galus-galus betina ini memiliki kemampuan dalam mengetahui telur yang ditempatkan di bawah mereka itu bisa menetas menjadi anak ayam atau tidak. Jadi kemampuan ini membantu galus-galus betina ini dalam memprioritaskan telur-telur yang akan dieraminya. Jadi biasanya telur yang tidak dapat menetas ini akan ditempatkan di area pinggir, bagian bawah tubuhnya. Seperti ini ada nampak di video, telur-telurnya di pinggir-pinggir, tapi belum tahu ya ini. Soal di sini masih terlihat dia masih berusaha menggeser-geser semua telurnya ke dalam. Jadi untuk telur yang bisa menetas itu penempatannya di area tengah diprioritaskan. Jadi ayam ini mampu mengetahui mana telur yang dapat menetas, mana tidak. Jadi yang dapat menetas ini akan diprioritaskan berada di tengah. Kemudian selain itu juga dapat menjaga suhu panas, juga membuat keberadaan telur yang bisa menetas lebih aman, minim gangguan. Jadi kalau ada predator atau tempat yang rawan jatuh, di sini memang tidak ada ya, seperti ini sudah dilindungi, sudah dipagar-pagari samping kiri kanan atas bawah. Jadi kalau misalnya pun nanti ada predator atau jadi telur yang tidak bisa menetas dapat dikorbankan begitu. Keunikan yang kedua yaitu galus-galus betina ini konsisten dalam menjaga suhu telurnya. Jadi ketika nanti proses pengeraman, suhu yang ideal untuk mengeram telur ayam itu akan menggoyangkan tubuh mereka atau mengatur posisi. Di video juga terlihat bagaimana ayam ini bergerak-gerak menggoyang-goyangkan sayapnya supaya posisi sayap itu menjaga suhu pengeraman dan membuat sirkulasi udara itu menjadi lancar. Betina galus-galus ini juga merotasikan telur yang dierami itu secara berkala menggunakan paruh. Terlihat ya di video bahwa galus-galus betina ini menggerakkan atau merotasikan telurnya menggunakan paruhnya. Jadi nanti suhu telur ini merata, di sekeliling telur ini merata, dan membuat embrio dapat berkembang dengan baik.
Selanjutnya, keunikan ketiga dari galus-galus betina yang sedang mengeram ini, ternyata galus-galus betina yang mengeram itu lebih galak dan lebih agresif dari galus-galus betina yang tidak mengeram atau pada saat masih proses bertelur. Jadi saat mengerami telurnya, galus-galus betina ini akan terus mengawasi dan menjaga telurnya dari ancaman predator atau gangguan dari ayam lain. Jadi pada tahap ini hewan betina atau ayam betina ini akan menjadi lebih galak dari biasanya. Kemudian suara khas ayam yang marah akan terdengar jika kita mencoba mendekat. Saya mencoba mendekat dan saya tidak berani karena ayamnya langsung marah seperti mengeluarkan suara yang mengancam gitu kalau kita mendekat. Jadi tak jarang ayam ini, kalau misalnya kita mendekati ayam yang sedang mengeram, maka ayam ini akan langsung mematok tangan kita jika kita julurkan ke arah ayam ini. Selanjutnya, keunikan yang keempat yaitu nafsu makan ayam yang sedang mengerami ini akan berkurang drastis. Jadi sebagai bukti dari tanggung jawab terhadap calon anaknya ini, galus-galus betina yang mengerami ini telurnya jarang sekali meninggalkan sarangnya. Jadi biasanya galus-galus betina ini suka sekali makan tanpa pernah merasa kenyang. Saat mengeram justru kuat tidak makan berhari-hari. Jadi meskipun ditaruh di depan muka dari galus-galus betina ini seolah kehilangan nafsu makannya. Jadi hanya makan dan minum seperlunya saja, tidak terburu-buru dihabiskan yang seperti biasanya galus-galus.